lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya.
tunai, terbang sekawan, balik ke sarang di waktu malam. Selamat datang enci-enci, puan-puan, dan tuan-tuan di Semarak 7 tahun Tabloid Azam. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Riau Tuan Haji Muhammad Rusli Zainal SE. Selamat malam dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Tuan Dr. Hewan Haji Kaidir MM. Dan selamat malam serta selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Tuan Joko Utomo. Selamat malam dan selamat datang kami sampaikan juga kepada seluruh unsur Muspida Provinsi Riau atau yang mewakili. Dan selamat malam serta selamat datang kepada para kepala daerah kabupaten kota seprovinsi Riau atau yang mewakili. Serta selamat malam dan selamat datang kepada enci-enci, puan-puan, dan tuan-tuan jemputan yang kami muliakan. Sedikit kita bercerita soal Tabloid Azam. Tepatnya ketika awal reformasi bergulir di Indonesia atau sekitar tahun 98, dua orang sahabat kental yang ternyata sama-sama menyukai dunia jurnalistik mencoba peruntungan dengan mendirikan sebuah tabloid baru. Kedua orang sahabat tersebut yakni almarhum Tuan Edi Ruslan P. Aman Riza dan juga Tuan Syafriadi SHMH di bawah naungan Yayasan Pena Putra Riau Press mengajukan kepada Departemen Penerangan ketika itu masih dipimpin oleh Bapak Yunus Yosvia, dan setelah mengalami beberapa kali perubahan nama diawali dengan nama tabloid Target yang ternyata sudah dicalonkan nama yang lain oleh tabloid lain, kemudian juga diganti dengan tabloid Pena. Dengan kasus yang sama ternyata juga sudah ada yang memakainya juga nama itu, dan akhirnya terbersit ide untuk menggunakan sebuah nama yang sangat berbau Melayu yakni Tabloid Azam. Ya, dan saudara, kata Azam sendiri selain berakronim Angkatan Zuriat Anak Melayu, oleh kru redaksi juga untuk mempermudah penyebutan disebut menjadi Anak Zaman. Namun dalam bahasa Melayu sendiri ternyata azam memiliki makna yang mendalam, yaitu berupa kehendak ataupun cita-cita. Ya, setelah mengalami pasang surut dan pergantian pimpinan dan terjadi regenerasi di Tabloid Azam, tanpa terasa tepatnya tanggal 28 Desember 2005 yang lalu, Tabloid Azam genap berusia 7 tahun. Dan malam hari ini sama-sama kita akan merayakan peringatan ulang tahun Tabloid Azam yang ke-7. Dan hadirin yang kami muliakan, untuk memulai acara kita, marilah sama-sama kita simak pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Kori Zulkifli SAG. Kepada Tuan Zulkifli SAG, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء
نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Baik, inci-inci, puan-puan dan tuan-tuan, ada baiknya untuk memulai acara kita memanjatkan doa bersama-sama kehadirat ilahi. Semoga acara kita diberkati dan berjalan dengan lancar. Untuk itu kami jemput Tuan Fajriansah LC selaku Sekretaris Umum MUI Provinsi Riau untuk memandu jalannya pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا قاضي الحاجات يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anzilil barakatin minas sama'i in kana fis sama'i fa anzilha in kana fil ardi fa akhrijha fi 'idil milad as-sabi min jaridati azam hazihi ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Mannan, ya Allah ya Wahhab, ya Allah yang Maha Pemberi, berkahilah kami pada acara kami ini, pada ulang tahun ke-7 dari tablet Azam ini ya Allah. Ya Allah, berkahilah dari keturunan-keturunan kami untuk menyampaikan yang benar itu adalah benar dan menyampaikan yang salah itu adalah salah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa dakhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itulah penampilan dari Matrock Percussion. Cici, puan-puan dan tuan-tuan, setelah ini kita akan sama-sama memperkenalkan orang-orang yang berada di belakang tabloid Azam. Mereka lah yang setiap hari bertungkus lumus mempersiapkan tabloid Penerbitan Azam setiap minggunya. setiap minggunya. Untuk itu kepada cici, puan-puan dan tuan-tuan yang kami panggilkan namanya, kami minta untuk naik ke atas pentas. Yang pertama kepada Tuan Haji Syafriadi SHMH selaku pemimpin umum dan penanggung jawab tabloid Azam. Selanjutnya kepada Tuan Insinyur Yanto Budiman S selaku wakil pemimpin umum sekaligus wakil penanggung jawab tabloid Azam. Selanjutnya kepada Tuan Bambang Irawan S selaku pemimpin redaksi tabloid Azam. Dan Tuan Endrizal selaku redaktur pelaksana. Tuan Dr. Andus Mandahria selaku koordinator liputan. Kami jemput selanjutnya Tuan Budi Hermanto Essos selaku wartawan. Tuan M. Joni Paslah SIP selaku wartawan. Selanjutnya kami panggil kepada Tuan Muhammad Yasir selaku wartawan. Dan kepada Puan Irdawati SIP selaku wartawati. Dan juga kepada Puan Lizawati selaku wartawati. Kepada Tuan Roy Yulianto, bagian pracetak. Selanjutnya kepada Tuan Zulkarnain SE selaku pemimpin perusahaan. Kepada Puan Nur Asyah SAG, kepala bagian keuangan. Tuan Henry Anto sebagai kepala bagian distribusi. Tuan Beni Hendra SE selaku staf pemasaran. Dan kepada Tuan Prima Donald selaku staf pemasaran. Selain itu mereka juga didukung oleh ujung tombak yang berada di daerah. Untuk itu kepada Kepala Biro daerah kami yang kami panggil, kami persilakan untuk naik ke atas pentas. Yang pertama kepada Tuan Robin Simanungkalit, Kepala Biro Kepulauan Riau. Kepada Tuan Saifullah, Kepala Biro Kampar. Selanjutnya kepada Tuan Haji Tatang Hartono, Kepala Biro Rokan Hilir. Tuan M. Mansur Wita, Kepala Biro Karimun. Tuan Safrizal, Kepala Biro Dumai. Tuan Insinyur Haji Mahyuni Khalid, Kepala Biro Indragiri Hilir. Selanjutnya kepada Tuan Darwis Aka, Kepala Biro Bengkalis. Tuan Syafrizal, Kepala Biro Selat Panjang. Selanjutnya kepada Tuan Kamiran, Kepala Biro Siak. Tuan Suhandi, Kepala Biro Indragiri Hulu. Dan terakhir kepada Tuan John Henry AM SHI, Kepala Biro Pelalawan. Inilah mereka-mereka yang setiap hari bertungkus lumus mempersiapkan tabloid Azam hingga sampai ke tangan Anda sekalian, pembaca setia tabloid Azam. Baik, cici, puan-puan dan tuan-tuan, selanjutnya kami minta kepada Tuan Syafriadi SHMH untuk memberikan elu-eluan dalam rangka ulang tahun ke-7 tabloid Azam. Kepada seluruh pengasuh kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Riau Bapak Haji Muhammad Rusli Zainal, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Riau Bapak Dr. Hewan Haji Khaidir MM beserta anggota DPRD, yang terhormat Bapak Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak Joko Utomo, yang terhormat Enas Effendi, dan yang kami muliakan Ibu Anizar Edi Ruslan P. Aman Riza, yang pada malam hari ini hadir bersama kami dengan membawa putri tersayangnya Dayangku. Bapak-bapak, ibu-ibu, para anggota DPRD Kabupaten Kota, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, cerdik pandai akademisi, pimpinan media massa, dan seluruh undangan yang kami muliakan. Enci-enci, puan-puan, tuan-tuan undangan majelis yang mulis, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar. Pertama-tama perkenankanlah kami menyampaikan ucapan tahniah dan setinggi-tinggi terima kasih dari keluarga besar tabloid Berita Azam kepada seluruh jemputan majelis, terkhusus kepada Gubernur Riau Bapak Haji Muhammad Rusli Zainal, yang datang meluangkan waktu meringankan langkah ke majelis ini. Kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu, dan tuan-tuan kami teringat dengan muka yang jernih, kami sambut dengan dada yang lapang. Besar langsat kuala betung, rempak rumput dari jerami, besar hajat nan kami kandung menjemput hadirin ke majelis ini. 7 tahun tabloid Berita Azam, atau malam hari ini kami sosialisasikan akronim yang sebenarnya, Angkatan Zuriat Anak Melayu, masih terbilang muda, dan bagi kami memang terasa baru seperti kemarin. Akan tetapi di tengah maraknya kemunculan surat kabar, angka 7 itu bagi kami sungguh sangat bermakna. Bermakna karena dalam hitungan 7 tahun itu kami terbilang mampu menjaga kesinambungan penerbitan, dapat hadir rutin mengunjungi Anda. Itulah sebabnya kami patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada semua pembaca. Mudah-mudahan di usia yang ke-7 tahun dan seterusnya, Azam tetap senantiasa hadir mendatangi pembaca setianya. Sebagai media nasional di daerah, paling tidak kami sudah memberi kontribusi mewarnai perjalanan surat kabar di tanah Melayu. Walau belum banyak yang kami sumbangkan ke daerah ini, tetapi ibarat sebuah rumah, di usia yang ke-7 tahun ini, kami telah membangun pondasi dan tiang. Kami berharap pondasi dan tiang yang kami pancangkan itu adalah pondasi yang kokoh, yang tak lapuk ditimpa hujan dan tak kering dilanda panas. 7 tahun kami syukuri untuk mendekatkan Azam kepada pembaca. Seperti kata orang tua-tua, tak kenal maka tak sayang. Kami ingin tabloid ini tak cuma dikenali dari luar, dari tampilan dan sajian-sajian beritanya yang hadir saban minggu. Akan tetapi kami pun ingin pembaca memahami surat kabar ini, mengetahui sejarahnya, visinya, perkembangannya, dan para pengasuhnya. Doa dan ikhtiar kami, 7 tahun dapat kian menjalin ikatan batin antara pembaca dengan Azam. Maklum, di tengah maraknya industri penerbitan di tanah air, bukan hal mudah menempatkan media massa masuk ke wilayah kasih sayang pembaca. Dan kami memang berkeinginan bisa masuk ke pintu kasih sayang itu. Alhasil,
Jalinan batin yang terbangun bukan lagi sebatas antara pembaca dengan Azam, melainkan terkandung sebuah kehendak, sebuah keinginan, sebuah cita-cita untuk berazam. 7 tahun, Azam telah memainkan peran jurnalistik membuka wacana publik, membangun semangat berdemokrasi, semangat untuk berbeda pendapat dalam bingkai kebebasan pers. Semangat yang melahirkan eksperimen-eksperimen kreatif di dalam mengolah liputan. Di era liberalisasi pers sekarang, kami secara bebas telah mencoba menganalisis persoalan-persoalan publik dari berbagai tema. Dan semua bentuk kreativitas itu kami hidangkan kepada pembaca. Hadirin yang berbahagia, Azam lahir dari buah reformasi. Seperti kita pahami, reformasi pertama yang dinikmati rakyat Indonesia setelah lahirnya Orde Reformasi adalah reformasi di bidang kemerdekaan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat. Pers di era reformasi berbanding lurus dengan dinamika masyarakat yang sedang mempersiapkan sebuah negara maju, negara baru, negara demokratis. Di tengah persiapan ke arah demokratisasi itu, lembaga-lembaga penyiaran cetak dan elektronik tumbuh bak jamur, termasuk di Provinsi Riau, terlebih lagi di ibu kota Pekanbaru. Dari reformasi, Azam yang digagas oleh penyair Edi Ruslan P. Aman Riza diluncurkan 28 Desember 1998 oleh Gubernur Riau Periode 98-2003 Haji Saleh Jasid, sarjana hukum. Memang di awal perjalanan surat kabar ini sempat muncul keraguan. Apakah Angkatan Zuriat Anak Melayu sanggup bertahan? Pertanyaan itu sungguh sangat relevan. Karena di era kemerdekaan pers sekarang, siapapun bebas mendirikan koran. Bebas mendirikan pilihan-pilihan kepada pembaca. Bebas menyajikan informasi yang disukai. Kebebasan inilah yang membuat persaingan antar sesama media kian ketat. Taklah berlebihan jika kami katakan liberalisasi pers di samping telah melahirkan media juga membunuh media massa sendiri. Kami bersyukur di tengah ketatnya persaingan itu Azam ditakdirkan mampu menjaga keseimbangan. Alhamdulillah di usia yang ke-7 tahun ini tiras media kami sudah menjangkau hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau termasuk di Riau Kepulauan. Dipicu oleh kian ketatnya persaingan sesama media, kami merasa perlu merumuskan jurnalisme yang menjadi pegangan pengasuh. Perumusan itu penting untuk membuktikan bahwa Azam muncul bukan sekedar ingin memanfaatkan momentum reformasi atau untuk kepentingan politik orang-orang tertentu dan tidak pula menjadi alat politik bagi pihak-pihak yang berkuasa. Jurnalisme akomodatif kami tetapkan sebagai pilihan jurnalisme yang kami anut di dalam aksi pemberitaan. Walau terasa sulit merumuskan model jurnalisme itu, akan tetapi secara kasat mata, kata akomodatif kami terjemahkan sebagai sikap yang mengakomodir semua pihak, semua golongan, semua puak, dan semua kepentingan. Adapun aplikasi dari akomodatif itu di dalam aksi pemberitaan kami rumuskan sebagai sikap yang tidak membabi buta, yang berimbang, yang tidak menyerang, yang membungkus kata dengan bahasa, yang santun, yang tak terasa sakit kalau dicubit, yang darah tak keluar bila kulitnya disayat. Jurnalisme akomodatif inilah kami pilih untuk memperkokoh bangunan rumah Azam. Untuk segmentasi, kami memilih pangsa pasar menengah ke atas dengan menempatkan politik sebagai liputan terdepan. Asumsi pilihan ini sederhana. Mereka yang terjun ke dunia politik atau setidak-tidaknya suka dengan politik atau senang bermain politik, pastilah orang yang berduit. Tingkat pendidikannya relatif lebih bagus. Ekonominya diyakini mampu membeli koran lebih dari satu. Tentang bagaimana mengemas masakannya, kami coba menyesuaikannya dengan selera pasar. Kadang terasa terlalu manis,
kadang juga terlalu pahit, bahkan terkadang manis di mulut, asin di lidah. Prinsipnya kami berusaha menampilkan gaya bahasa Azam dengan tidak bombastis, santun, tak terlalu vulgar, bermain pada tataran bahasa dan olah kata. Walau kadang kami akui dari gaya bahasa penuturan Azam itu sendiri terselip juga keberpihakan. Memang tak mudah menerjemahkan rumusan itu di dalam aksi pemberitaan. Bak kata pepatah, sepandai-pandai membungkus kata, sikap subjektivitas tetap saja terbaca dalam liputan kami. Seperti dirasa media lain, kami juga mengalami kegamangan. Gamang bukan karena tak kuat melawan derasnya arus globalisasi informasi, melainkan kian tingginya beban ekonomi. Maklum akibat kenaikan BBM membuat semua komponen biaya penerbitan surat kabar membengkak. Sementara kami berhadapan dengan pembaca yang beban ekonominya mungkin jauh lebih berat lagi. Bukan sesuatu yang mudah bagi pengelola media menentukan pilihan. Apakah menjaga kestabilan pelanggan atau larut dengan kenaikan BBM. Ini bukanlah sebuah pandangan yang pesimis seperti diramal oleh Alvin Toffler dalam gelombang ketiga bahwa kelak akan terjadi banjir besar. Media massa secara tiba-tiba jatuh merosot dan terpaksa harus menerima nasib karena dipukul mundur oleh apa yang disebut oleh Toffler sebagai pemerosotan media. Semoga saja kami bukan kelompok yang diramal oleh Toffler. Jalan masih panjang, perjuangan makin berat, berliku, penuh kelokan, penuh onak dan duri. Di usia ke-7 ini, Azam berkesempatan pula meluncurkan gubernur pilihan untuk pembaca, untuk daerah, dan untuk peminat informasi politik. 4 tahun lalu kami juga menerbitkan Riau Kontemporer, kumpulan kata kalam Azam selama 3 tahun lebih penerbitan. Gubernur pilihan merupakan kumpulan laporan utama Azam yang dibukukan. Materinya dirancang selama 2 tahun, sejak Januari 2001 sampai November 2003. Dalam kurun 2 tahun itu, kami melakukan analisis politik tentang siapa yang akan tampil menjadi calon gubernur Riau periode 2003-2008. Banyak pihak berkata sinis ketika kami mulai memunculkan figur-figur yang dipandang pantas menjadi gubernur dan wakil gubernur. Banyak pula pihak yang mengacungkan jempol tak kala angin suksesi kami tiupkan di awal Januari 2001. Azam berpandangan suksesi gubernur adalah peristiwa politik yang sangat penting dan bersejarah bagi masyarakat Riau. Kurun waktu 2 tahun, Januari 2001 sampai November 2003, bukan perjalanan pendek bagi Azam untuk menabuh gendang suksesi gubernur. Dan bukan tidak mungkin, dalam penabuhan itu kami terjebak pada apa yang disebut dengan the hyperreality of media, yang menyajikan separuh realitas dan kebenaran sambil menyembunyikan separuh lainnya. Hiperrealitas menggiring orang mempercayai citra sebagai sebuah kebenaran, meski kenyataannya hanyalah dramatisasi realitas dan pemalsuan kebenaran yang melampaui realitas itu sendiri. Gubernur pilihan merupakan bagian dari tanggung jawab pers terhadap publik, dan Azam berkewajiban mendokumentasikan peristiwa politik 5 tahunan itu agar masyarakat paham, mengerti, bahkan mengetahui sejauh mana dinamika politik di arena suksesi berlangsung. Harapan kami, pendokumentasian ini dapat sekaligus menjadi kilas balik untuk mengingat-ingat peristiwa bersejarah tersebut di Riau. Juga sebagai bahan sandingan mengukur keaktifan berpolitik pada peristiwa serupa di masa lalu serta di waktu-waktu yang akan datang. Atas keperluan pendokumentasian ini, di majelis yang terhormat ini, Gubernur pilihan beserta Riau Kontemporer akan kami serahkan kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Riau. Dokumen lain yang juga kami serahkan adalah semua penerbitan Azam, mulai dari edisi perdana yang terbit awal Januari tahun 1999 sampai edisi terakhir sekarang ini. Kami berterima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Riau yang sudah membuka pintu bagi tabloid berita Azam untuk membuka bilik Azam di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
sehingga semua produk penerbitan Azam, baik berupa surat kabar maupun buku dan lain-lain, terdokumentasikan untuk selamanya dan menjadi arsip bagi daerah ini. Enci-enci, puan-puan, tuan-tuan dan undangan majelis yang kami muliakan, tujuan jurnalisme adalah melaporkan kebenaran. Namun tugas itu bukanlah pekerjaan yang sederhana. Azam menyadari ada berbagai kepentingan ikut berbicara, yang akhirnya kepentingan itu memberi bentuk pada kebenaran yang disampaikan. Itu terjadi sejak wartawan mengumpulkan fakta di lapangan. Siapa yang diwawancarai, apa yang ditanyakan, bagaimana berita ditulis, bagaimana yang ditonjolkan, dan bagian mana pula yang diabaikan, hingga saat redaktur melakukan penyuntingan dan pemuatan. Terkadang Azam atas pilihannya sendiri telah menempatkan diri di tengah ketegangan antara Angel yang dipilih dengan khalayak sebagai konsumen berita. Padahal pers dituntut menyampaikan kebenaran melalui pemberitaan yang objektif. Mudah-mudahan di usia yang ke-7 tahun ini, Angkatan Zuriat Anak Melayu mampu menempatkan objektivitas itu dalam bingkai freedom of pers yang sesungguhnya. Atas kesadaran objektivitas inilah kami mohon doa restu semua pihak. Mudah-mudahan kami mampu belajar dari pengalaman dari usia yang mulai menapak dewasa. Hadirin sekalian yang kami muliakan, menutup sambutan ini, izinkanlah kami menyampaikan 2 bait pantun. Orang daik menjerat rusa, rusa digulai diberi sambal. Orang baik ingatkan usia, usia dipakai mencari bekal. Rancang perak rantai suasa, kenaikan anak Raja Melayu. Orang bijak ingatkan Azam akan usia, menggunakan usia ianya tahu. 7 tahun Azam, semoga kami pandai memanfaatkan usia. Kepada semua mitra kerja, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal, swasta, lembaga asosiasi dan perorangan yang sudah bermitra menjadi pembaca setia dan memasang iklan ke penerbitan ini, dari waktu ke waktu kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga kerjasama kita terus terbangun dan semakin terbangun. Sembari bermohon maaf atas semua kekurangan kami, kami bertekad bulat menjadikan kelemahan sebagai pelajaran untuk perbaikan. Akhirnya, di dalam jamuan ini, di dalam menyambut kedatangan majelis, entah kami tersalah adat, entah kami tersalah cakap, entah kami tersalah tempat, entah kami tersalah sambut, entah kami tersalah letak, entah kami tersalah duduk, entah kami tersalah tegak, entah kami tersalah pandang, entah kami tersalah sapa, entah kami tersalah tingkah, yang patut lupa dipatutkan, yang tua lupa dituakan, yang dahulu terkemudiankan, lupa didahulukan selangkah, lupa didahulukan seranting, supaya tak timbul cacat dan celah. Dari jauh kami menjunjung duli, dari dekat kami menyusun sembah. Mohon kami diberi ampun dan maaf atas segala kesilapan dan kealpaan itu. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Riau, kami mohonkan pula kesediaannya untuk menandatangani prasasti tanda diresmikannya pemakaian kantor tabloid Berita Azam yang terletak di perkantoran Grand Sudirman, Pekanbaru. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cuy-cuy, puan-puan dan tuan-tuan, sebuah tabloid pastinya sangat membutuhkan pembacanya. Ya, tentu saja, terutama dari pembaca setia yang sudi untuk memberikan kritik maupun saran yang membangun. Nah, untuk itu kita akan menjemput seorang perwakilan pembaca, yakni kepada Tuan Dr. Hewan Haji Kaidir MM untuk menyampaikan elu-eluan sempena HUT ke-7 ulang tahun tabloid Azam. Kepada Tuan Dr. Hewan Haji Kaidir MM kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Bapak anggota Muspida Provinsi Riau, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Badan Arsip Nasional, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, yang sama-sama kita banggakan orang tua kita, Bapak Haji Tenas Effendi, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berbagi rasa sukacita, rasa gembira bersempena dengan 7 tahun tabloid Azam yang tadi elu-eluannya sudah sama-sama kita dengar. Dulu antara saya dengan Pak Sapriyadi ini bedanya jauh. Saya pemimpin umum sebuah tabloid juga, tetapi saya anggota dewan. Dia hanya pemimpin umum tabloid saja. Tetapi terakhir dia juga sudah menjadi anggota dewan. Maka tidak ada lagi bedanya antara Pak Sapriyadi dengan saya. Sama, tetapi tabloidnya jauh berbeda. Kita ucapkan tahniah. Saya mengucapkan terima kasih karena dengan secara otoriter tabloid Azam menunjuk saya mewakili pembaca. Saya pikir ini tidak demokratis karena mestinya dipilih secara demokratis siapa yang akan mewakili pembaca. Oleh karena itu saya mohon maaf. Sebagai pembaca, saya menilai Azam ini semakin oke saja. Di saat tabloid lain justru Senin Kemis, di saat itu tabloid Azam bisa menyelenggarakan sebuah prosesi hari ulang tahun yang demikian megah meriah pada malam hari ini. Kita lihat tadi bunga di sepanjang jalan. Saya demikian bersemangatnya menyambut hari ulang tahun yang ke-7 tabloid Azam ini sampai 2 karangan bunganya. Saya pikir waktu saya datang tadi saya lihat bunga saya ditaruh tuh di depan sana, jauh di depan sana, luar. Apalah dosa saya dengan Pak Sapriyadi ini, saya pikir. Kok bunga saya ditaruh tuh di luar sana. Tetapi begitu saya turun di mobil, saya lihat ada lagi di depan yang lebih besar lagi. Begitulah Pak Sapriyadi. Memang tabloid Azam semakin berkilau, ya, semakin berkibar. Mungkin karena banyak pilkada barangkali ya. Dan ini memang khas tabloid Azam. Setuju atau tidak setuju? Tapi kita lihat tadi di layar di sana, hampir sebagian besar berita utamanya itu menyangkut suksesi. Entah itu suksesi di kabupaten, suksesi gubernur, maupun suksesi kepala dinas. Jadi kelihatannya
Kalau kita lihat begini, tabloid Azam mengharapkan setiap bulan itu ada pilkada. Kemarin Pak Gubernur, ketika Golkar mengajukan usul agar pemilihan umum itu 1 kali saja sejalan dengan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, itu orang Azam sedih. Berarti pemilihan umum hanya sekali. Nah, ini kan mengurangi meriahnya pemberitaan kita. Memang kita lihat berita di Azam memang menarik. Kita lihat itu ada banteng seruduk beringin, dijatuhi beringin, digendong banteng. Beberapa bulan terakhir ini memang kelihatannya antara beringin dan banteng ini kok saling ada uji kuat Herman Nasrun, duel maut pilkada Rohul. Beritanya bukan main. Duel 2 saudara di Siak, adu kuat di Rohil. Nah, ada satu, tapi ini agak ada sensornya. Perahu ... retak. Tapi ini disensor. Azam memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Safriyadi, lahir dari peristiwa politik, dari agenda perubahan paradigma politik secara nasional. Dari mata air di hulunya, Azam ini memang sudah akrab dengan politik, akrab dengan kekuasaan. Nah, maka kemudian yang mengalir sampai ke muara itu tentu juga kental dengan politik, dengan nuansa politik. Saya lihat kalau nada-nadanya seperti itu, maka sehabis 2006 ini saya yakin Azam tidak ingin ada tahun 2007. Cepat-cepat sajalah 2008 gitu. Sesuai. Karena itu akan menjadi berita yang paling menarik yang akan dieksplor oleh Azam. Azam memang sebuah tabloid yang punya ciri khas. Barangkali itu juga yang membuat Azam memiliki pangsa pasar yang khusus di tengah masyarakat. Dia punya identitas, ya. Memang demikianlah seharusnya. Sebuah tabloid kalau ingin sukses, dia harus punya jati diri, harus punya identitas yang jelas. Saya suka Azam karena setidak-tidaknya Azam satu-satunya tabloid di Riau yang menyebut saya Gunawan Muhammadnya Riau. Itu saja. Selebihnya ngeri-ngeri sedap yang menyangkut saya. Apalagi kalau Azam sudah bercerita tentang recall, tentang mobil Volvo, itu udah ngeri-ngeri sedap. Azam memang selalu menguber, itu kalau sudah sumber berita, saya selaku sumber berita itu dikejar terus. Jadi selaku pembaca, selaku sumber berita, sampai tengah malam pun dikejar, tidak peduli sampai larut malam. Saya melihat kekhususan Azam ini, mereka menggunakan prinsip mungkin 5P. Ingin paling dulu, paling eksklusif, paling akurat, paling sahih, paling hangat. Tetapi Azam menghindari 1P, paling dusta.
Tapi nyerempet-nyerempet ada. Satu kali pernah Azam mengatakan bahwa pasangan Saleh Khaidir itu punya peluang besar untuk menang. Padahal saya tahu ternyata dia bohong. Tetapi memang pers selalu mencampur adukkan antara fakta dan asumsi. Itu sesuatu yang jamak dalam dunia penerbitan, apalagi pers ya. Dia ingin, karena semangat ingin selalu menjadi yang pertama, maka selalu seringkali antara fakta dan asumsi itu dicampur adukkan. Ini juga lah yang dikatakan oleh seorang pakar politik pers, Karl Klaus. Dia mengatakan, in the beginning was press, and then the world appear. Pers itu lebih dulu lahir daripada dunia. Itu kata Karl Klaus. Jadi kalau Azam ingin selalu lebih dulu lahir daripada dunia, itu memang sudah jamak. Saya ingin mengutipkan beberapa pesan Hamka yang sempat saya catat-catat tadi ini. Sebagai seorang pembaca, Pak Sapriyadi beserta seluruh kru Azam yang saya hormati, jurnalis adalah pelayan umat, itu kata Hamka. Jurnalis itu seorang pelayan umat. Kemudian jurnalis, dia bisa bersahabat dengan segala kekuatan tanpa membuat timbangan berat sebelah. Jurnalis musuh dari kekolotan. Jurnalis seteru dari perpecahan. Jurnalis adalah pembela orang yang teraniaya. Pena seorang jurnalis itu menghilangkan perasaan putus asa. Begitu hebatnya pena seorang jurnalis ini. Halaman surat kabar menjadi tuntunan kebenaran. Dan jurnalis juga, kata Hamka, itu harus setiap saat mampu menjahit yang robek-robek, bukan merobek-robek yang telah terjahit. Bila bersahabat dengan pejabat, kata Hamka, maka persahabatan itu harus menguntungkan rakyat. Nah, yang menarik ini pesan Abdul Hamid Al-Khatib, seorang penulis di zaman Bani Umayyah. Abdul Hamid Al-Khatib berpesan, jurnalis jangan membuang-buang waktu untuk belajar berhitung, karena jurnalis bukan tukang pungut cukai, katanya. Itu kata Abdul Hamid. Tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, saya ingin mengucapkan juga ucapan seorang ulama Islam dari Cordoba, Spanyol, yang bernama Al-Qurtubi. Dia mengatakan, berita adalah amanat. Di saat berita menjadi amanat, maka dia berpahala, Pak Sapriyadi. Tetapi apabila dia berita berisi kefasikan atau dusta, maka dia akan membatalkan amanat tadi. Di saat itu, maka dia akan menjadi dosa. Jadi itu kata nasihat dari seorang ulama Al-Qurtubi, seorang ulama Islam di masa Islam masih jaya di Spanyol. Saya rasa kita semua para pembaca Azam mengucapkan tahniah kepada Tabligh Azam yang pada hari ini berulang tahun yang ke-7. Mudah-mudahan Azam ke depan semakin jaya dan semakin mampu menempatkan
dirinya sebagai media informasi. Masyarakat kita membutuhkan informasi yang berimbang, yang objektif, karena masyarakat sudah semakin pintar. Sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Azam. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.